Merpati saya nih sudah dapat bekur kembali nih. Kemarin tidak mau makan dan tidak mau bekur ya, karena stres nih kemarin nih burungnya nih. Hai teman-teman, berjumpa kembali nih bersama saya Merpati channel gua. Kali ini nih guys, kita akan membahas tentang merpati yang stres ya, diakibatkan karena perawatan dari kita sendiri ya. Biasanya merpati kita rawat di saat merpati kita sedang sehat-sehatnya ya. Dan setelah mengalami sakit, kita pun akan menjadi stres juga ya untuk perawatan merpati kita ini nih. Oke, lebih lanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana cara mengatasi merpati stres dan bagaimana pertama kali merpati bisa mengalami stres. Oke, dilanjut untuk tentang merpati kita stres ya. Biasanya dari hama tikus ya. Jadi sangat mengganggu dan membuat merpati kita menjadi takut, stres, dan selalu was-was ya pada saat malam hari ya. Itu harus kita jaga dari hama tikus ya, baik tikus, musang, ataupun hewan kucingnya. Itu sangat mengganggu sekali untuk merpati kita, dan jangan sesekali ya didekatkan dengan hewan peliharaan selain burung dara atau merpati ya, dan burung hias biasanya ya, burung kicau. Dan hati-hati juga dengan ini ya, ayam ya, biasanya itu bisa membuat merpati kita stres di saat sedang makan dan berebut dan akan dipendel ya. Biasanya kan membuat luka dan menjadi stres merpati kita ya. Makin sulit untuk perawatan bagi merpati kita. Dan ada juga ya untuk cara penangkapan kita ya. Biasanya merpati kita tuh yang seharusnya sudah jinak ya, tidak liar, dan di saat kita menangkap, biasanya kita kasih makan dan kita ingin menangkapnya ya, biasanya tuh menjadi stres, dia tuh lepas. Biasanya ya rontok bulu ya, biasanya bulu dada atas ya, ataupun bulu ekor, biasanya tuh bisa menyebabkan merpati kita menjadi stres. Itu yang ada di luar kandang ya. Dan ada juga di dalam kandang. Jangan sampai merpati kita menjadi stres juga diakibatkan karena kita membuatnya ya, menangkapnya terlalu kasar atau menakut-nakuti ya. Itu juga akan menyebabkan merpati kita menjadi sangat stres sekali itu ya. Dan biasanya stres itu untuk merpati agak sedikit lama ya. Yang paling cepat minimal 1 minggu bisa bekur kembali ya. Biasanya gejalanya adalah merpati kita tuh menjadi liar setelah stres tuh ya, atau merenung, tidak ada nafsu makan, hanya minum terus ya. Itu kalau kita sodorkan dengan air biasanya mau minum, tapi biasanya kalau untuk kita suguhkan saja kadang-kadang nggak mau minum guys. Untuk merpati kita jangan sekali-sekali ya merpati kita tuh kita kasari atau kita kagetkan, nanti akan menyebabkan merpati kita menjadi liar, tidak mau jinak. Dan apalagi yang orang yang sedang main burung kolongan atau balap ya, nanti yang kita takutan menjadi nol lagi ya, mengulang kembali ya. Jadi merpati kita tuh yang sangat liar sekali menjadi terlalu agresif ya, takut dengan kita ya, bukan takut dengan betinanya, malah takut dengan pemiliknya ya. Oke guys, biar lebih santai kita akan kasih makan merpati kita sambil obrol-obrol nih ya.
Saya memanggil merpati saya ini cukup dengan diketuk-ketuk nih ya, nanti akan turun nih sekarang nih. Hei, 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 hei. Nih merpati kita akan kasih makan nih ya, biar lebih lahap ya. Nih, tuh. Ini merpati saya sudah tidak ada yang stres lagi nih. Dari yang warna hitam ya, dari warna hitam sampai dengan warna apa ya guys ya. Sebentar guys, saya dikit nih agak sedikit mengeroyok merpati saya nih. Lanjut nih untuk obrolan ini ya, untuk merpati saya tuh banyak sekali tuh. Itu penyebab merpati kita stres ya, karena kemarin kita membuat merpati kita menjadi kasar ya, jadi takut saat penangkapan atau di dalam kandang ya. Jadi mohon hati-hati bagi rekan-rekan merpati channel gua nih, untuk memelihara merpati jangan sampai membuat merpati kita stres ya. Saya ulangi sekali lagi, jauhkan dari jangkauan binatang hama liar ya, seperti tikus, kucing, maupun bila memiliki ayam jangan sampai disatukan ya kandangnya. Biasanya tuh ayam di bawah, untuk burungnya di atas ya. Itu membuat merpati kita nanti akan menjadi takut ya, atau sebangsanya ya. Biasanya seperti dipendel nantinya membuat merpati kita menjadi takut ya. Jadi kita tangkap menjadi sudah liar, menjadi liar lagi. Jadi mohon hati-hati untuk rekan merpati channel gua. Dan bila mana ya, biasanya tuh untuk penjagaannya ya, cukup kita umbar nanti ya. Sebelum kita umbar, sebaiknya kita tangkap, kita kurung ya, sekitar 1 hari, 2 hari, 3 hari biasanya ya, sekitar hampir 1 minggu ya, 5 hari ya. Akan kita coba merpati kita, apakah merpati kita dapat bekur kembali atau tidak. Kita gunakan betina guys, jangan sekali digunakan dengan merpati jantan ya. Nanti merpati kita akan menjadi galak ya. Jadi tidak mudah dijodohkan, jadi sulit. Jadi kalau merpati kita dalam keadaan liar harus kita mampatkan ya. Dari namanya kita tangkap, kita kurung 5 hari, ya kita mandikan merpati kita kasih makan di tangan kita. Jangan sesekali ya ditaruh di tempat wadah ataupun di bawah ya. Lebih baik kita makankan di tangan kita, biar merpati kita menjadi jinak pada kita kembali dan tidak dapat menjadi liar tuh. Biasanya tuh merpati kita tuh ya kan, kepada kita jadi lebih jinak. Jadi di saat kita akan menjodohkan dan di saat giring, merpati kita tidak jadi takut. Di saat sedang giring-giringnya tuh ya, kita takutin nanti menjadi giring lalat ya. Biasanya tuh menjadi mau ke betina nggak jadi sering pergi-pergian terus, nggak mau hinggap di betinanya. Dan di saat kita mandikan harus kita kasih vitamin juga tuh guys. Saat penjemuran, di saat sudah kering harus kita kasih minum ya dengan tangan kita, dan makan juga di tangan kita. Dan di saat dikurung juga pun harus menyendiri ya, jangan dikasih betina dulu. Sebaiknya dikurung sendiri berhari-hari itu ya. Nanti kita setiap hari tetap kita kasih makan, kita kasih dengan tangan, minum pun dari tangan. Nanti akan jinak kembali guys. Baru saat itu kita umbar seperti ini nih. Tuh merpatinya tuh ya sudah sudah mau makan ya. Kemarin-kemarin mah belum sama sekali guys untuk mau makan nih. Merpatinya jadi lesu, takut pada merpati lain ya. Baik merpati lain dan saya juga nih guys. Jadi dia tuh takut untuk mendekat ya. Selalu menyendiri dan menjauh.
tapi tidak ini guys, tidak apa namanya, tidak gering ya. Dalam bahasa Jawanya tidak gering tuh tidak merengkut, diam aja. Dia tuh tetap selalu waspada gitu ya. Namanya merpati ya, saat stres tuh dia tuh selalu waspada, takut. Dan jangan sampai merpati kita dari liar, takut. Sampai tadi saya bilang ya, merpati kan saya belum pernah gering ya atau merengkut ya. Kemungkinan nanti bisa menjadi seperti itu guys. Gara-gara nggak mau makan, nggak mau minum, akhirnya ya bisa menyebabkan merpati kita mati. Ada lagi yang sangat kita membuat stres juga ya untuk pemiliknya ya. Merpati kita kan kabur, pindah ke merpati tetangga ataupun merpati liar ya. Dia tuh kan pergi biasanya tuh. Hati-hati dengan adanya burung bandangannya yang mendekati merpati kita yang di saat sedang menyendiri, stres ya. Dia tuh bisa akan ke bawah ikut, dikarenakan takut pada posisi rumahnya atau kandangnya, membuat dia tidak nyaman. Biasanya seperti itu. Karena tidak ada kenyamanan, tidak ada keamanan ya, merpati kita akan menjadi takut, stres, bisa pergi dengan bandangan. Biasanya seperti itu. Dan tidak terkecuali ya, ada karena ya burung kita tidak dijodohkan, bujangan, datang merpati, baik merpati betina maupun merpati jantan ya. Biasanya dia akan membukurkan merpati baru ya, baru datang tuh ya. Baru datang dan membukurkan, biasanya merpati yang baru datang dan pergi lagi, merpati kita pun akan terbang juga karena membekuri itu. Biasanya ada seperti itu. Makanya kalau ada burung bandangan, lebih baik kita tangkap dan kita lepaskan sekitar jarak dari rumah ya, sekitar 30 meter atau 10 meter guys dari rumah kita, bila mendapatkan bandangan ya, biar merpati kita tidak hilang. Atau merpati kita ya yang udah biasanya mempunyai terah ya, keturunan burung-burung bagus, kita tangkap punya orang, kita pelihara tanpa sadar ya, kita pelihara nggak taunya jodoh sama burung kita, kira burungnya jadi berantakan, acak-acakan. Kalau burung bandangan itu bagus, kalau nggak bagus kan kita sangat rugi sekali guys. Baik merpati itu kita buang, kita terbangkan di jarak 30 meter atau kita jual ke ini ya, pasar burung merpati ya. Jadi ya tidak merugikan bagi para penterah merpati ya. Jadi itu tidak stres juga ya untuk memilikinya ya. Jadi untuk itu aja guys, untuk penanggulangan merpati ya, yang biar nggak stres. Bagaimana caranya? Dari stres awalnya, dari datangnya hama tikus, kucing ataupun ayam di saat penangkapan, dan penanggulangannya adalah sangat gampang sekali kan, seperti tadi. Harus dimakankan dulu, diminumkan dengan tangan kita, dimandikan setiap hari, kita jemur ya, dan kita masukkan ke dalam kandang ataupun gupon dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai bekur mau ke betina ya, minimal di luar saja tuh ya. Jadi tuh setelah bekur barulah mau kita jodohkan silakan, mau kita umbar seperti ini silakan. Jadi tidak masalah untuk merpati kita. Oke, itu saja untuk rekan-rekan merpati channel gua kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk rekan-rekan di saat merpati kita sedang stres, cara penanggulangannya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.